Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bersama dengan saya di ruang ibadah ini juga Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Di tempat masing-masing kita bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun situasi, kondisi belum memungkinkan bagi kita untuk beribadah secara bersama-sama dalam satu ruangan, tetapi kita bersyukur Tuhan memberikan media bagi kita, memberikan fasilitas bagi kita, dan Tuhan mengizinkan kita untuk boleh beribadah bersama-sama, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu kita percaya Tuhan hadir beserta dengan kita dimanapun kita ada ketika kita beribadah. Dan kita rindu suatu saat nanti kita akan kembali bersama-sama beribadah di tempat ini atau di ruangan di mana kita beribadah di gereja ini. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melanjutkan bagian dari kitab Galatia, pasal yang kelima, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-26. Galatia pasal 5 ayat 24 sampai ayat 26. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini untuk kita. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memperhatikan di dalam Alkitabnya masing-masing atau yang ada di layar. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sejatinya dunia di mana kita ada dengan berbagai fasilitas yang ada, dengan segala kemudahan yang ada, segala sesuatu yang serba instan kita bisa dapatkan, kecenderungan kita untuk tidak lagi dipimpin oleh roh sangat besar sekali. Kita tergoda untuk bisa memimpin diri sendiri. Kenapa? Karena kita merasa saya bisa. Kita tergoda untuk tidak membiarkan hidup kita dipimpin oleh roh ketika kita merasa bahwa kita mampu. Kita punya segala kekuatan, kita punya kepintaran, kita punya materi yang kita bisa andalkan, kita punya kesehatan, usia muda, kekuatan masih ada. Sehingga seringkali muncul dalam pertanyaan, dalam pikiran kita barangkali, saya masih bisa pimpin diri sendiri. Untuk apa saya dipimpin oleh Tuhan? Saya percaya bahwa sebagian dari kita mungkin memiliki pikiran yang demikian. Dan barangkali itu pun yang ada dalam pikiran saya, terkadang saya kuat kok, saya bisa, saya masih sehat, saya bisa, saya punya otak untuk belajar, saya bisa, saya punya kemampuan untuk berkhotbah, saya bisa, saya fasih misalnya. Sehingga kecenderungan untuk mengandalkan pimpinan roh sangat menggoda kita untuk tidak membiarkan hidup dipimpin oleh roh. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu tidak demikian dengan kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang dipimpin oleh roh. Kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang dipimpin oleh roh. Jelas sekali. Kenapa kehidupan orang percaya disebut sebagai kehidupan yang dipimpin oleh roh? Sebelum kita melihat kenapa hidup orang percaya dipimpin oleh roh. Pertama, ketika kita bicara tentang dipimpin oleh roh, menjadi sesuatu yang sangat menarik sekali. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bagian ini, ketika ia menggunakan jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dipimpin oleh roh menggambarkan suatu keadaan, situasi, orang yang kemudian berdiri, orang yang kemudian berjalan dengan teratur, dengan tertib. Kalau dalam istilah kepemerintahan kerajaan Romawi, tentara Romawi yang sedang mempersiapkan satu acara, mereka berbaris dengan tertib, mereka berbaris dengan teratur.
sesuai dengan komando, sesuai dengan perintah, sesuai dengan aturan yang diberikan kepada mereka. Tidak boleh salah. Nah, itulah gambaran kata yang dipakai oleh Paulus untuk menuliskan atau untuk menyatakan kehidupan yang dipimpin oleh roh atau kata dipimpin. Bukan kemudian hanya sekedar tertib, hanya sekedar teratur, tapi juga sebetulnya makna dari kata dipimpin memberikan atau membiarkan roh mengarahkan, membiarkan Allah mengarahkan hidup kita, membiarkan diri kita mau diarahkan, mau dituntun, mau dibimbing oleh Tuhan secara tertib, secara teratur. Tetapi seringkali dalam kehidupan kita, ya, di dalam realita yang kita jalani, kita tidak mau hidup tertib. Kita tidak mau hidup teratur dalam konteks sesuai dengan aturan yang Tuhan berikan. Kalau kita mahasiswa, karena kita merasa mampu, kita tidak mau lagi barangkali dipimpin oleh dosen. Kita tidak mau lagi dipimpin oleh pembimbing kita. Kalau kita skripsi, kalau kita tesis misalnya. Oh, saya bisa, saya mampu, saya tidak mau lagi dibimbing. Oh, saya bisa belajar sendiri, saya menemukan. Iya, pembelajaran sendiri, saya tidak mau lagi dipimpin oleh dosen. Saya tidak mau lagi dipimpin oleh guru misalnya, saya bisa. Atau gambaran kehidupan kita sebagai anak-anak. Seringkali kemudian, wah saya sudah dewasa Pak. Saya sudah mulai remaja, saya nggak mau lagi dipimpin oleh orang tua. Saya nggak mau lagi dipimpin oleh ayah. Saya nggak mau lagi dipimpin oleh ibu. Biarkanlah saya hidup sesuka hati saya. Biarkan saya hidup semau saya. Atau dalam kehidupan keluarga, karena kita adalah suami, kita adalah laki-laki. Tidak mau lagi juga mendengarkan kata istri. Oh jangan, saya kan suami, saya memimpin, saya tidak mau mendengarkan perkataan istri. Memimpin diri karena merasa diri mampu, memimpin diri karena merasa diri bisa, memimpin diri karena merasa diri kuat, atau sebaliknya. Istri, wah saya kan sehat Pak, saya punya penghasilan, saya kan cerdas, pendidikan saya tinggi dari papa, saya nggak mau dipimpin papa, saya nggak mau dipimpin suami. Ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, kalau itu yang terjadi dalam kehidupan, kita sebagai orang percaya, kacaulah hidup kita. Oleh sebab itu bagaimana kita mengembalikan kehidupan kita ke dalam pimpinan Tuhan, ke dalam kebenaran Tuhan. Dan hidup orang percaya adalah hidup yang dipimpin oleh roh. Mengapa hidup orang percaya disebut sebagai hidup yang dipimpin oleh roh? Paulus berbicara di dalam bagian ini. Karena orang percaya adalah milik Allah. Orang percaya adalah kepunyaan Allah. Karena itu dalam ayat yang ke-24, barang siapa menjadi milik Kristus, barang siapa menjadi kepunyaan Kristus. Ini menggambarkan bagaimana status kepemilikan kehidupan saya dan saudara sebagai orang percaya. Karena itu tidak ada ranah bagi kita kemudian untuk kita mau memimpin diri kita sesuka hati kita, sesuai dengan kehendak kita. Karena kita bukan pemilik atas hidup kita. Kita milik Allah. Kita kepunyaan Tuhan. Kenapa kita milik Allah? Bagaimana kita bisa menjadi milik Allah? Jelas Alkitab mengatakan. Ada penebusan Kristus. Ada karya Kristus di atas kayu salib. Yang membayar kita dari murka Allah. Yang seharusnya terpanggang dalam api neraka. Terpanggang dalam kebinasaan yang kekal. Tetapi karya Kristus yang luar biasa yang mengasihi kita. Mau membayar murka Allah. Sehingga kita menjadi milik daripada Kristus. Sehingga kita menjadi kepunyaannya. Kita dibayar bukan dengan barang yang fana. Kita dibayar bukan dengan emas. Kita dibayar bukan dengan perak. Kita dibayar bukan dengan intan. Kita dibayar bukan dengan dolar. Kita dibayar bukan dengan harta kekayaan yang ada dalam dunia. Kita dibayar dengan darah Kristus. Dan pembayaran itu lunas. Sehingga hidup kita menjadi milik Kristus. Dan Paulus sangat menyadari akan hidupnya yang menjadi milik Kristus. Di dalam pasal yang kedua, kitab yang sama,
Galatia ayat yang ke-20. Paulus berkata demikian. Namun aku hidup tetapi bukan aku lagi. Ya, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Orang sekelas Paulus yang mengerti Taurat, yang mengerti kitab-kitab perjanjian lama, yang sangat cerdik di dalam memahami kitab suci perjanjian lama. Dia menyadari bahwa hidupnya itu bukan lagi miliknya ketika Kristus telah memanggil dia ke dalam satu pertobatan di dalam perjalanannya ke Damsyik. Dia menyadari bahwa hidupnya milik Allah. Hidupnya kepunyaan Tuhan. Sehingga bagaimana dia mempergunakan hidupnya yang dimiliki oleh Allah. Yang dipimpin oleh Allah. Yang dituntun oleh Allah. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah bagian ini ingatkan kepada kita. Bahwa kita tidak punya hak secara penuh, secara berdaulat atas hidup kita. Sesuka hati kita tanpa memperhatikan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk memimpin hidup kita. Biarkan hidup kita dipimpin oleh Roh. Karena hidup kita milik Dia. Hal yang kedua yang menjadi penting bagi kita untuk kita perhatikan dalam bagian ini. Hidup orang percaya dipimpin oleh Allah. Hidup orang percaya dipimpin oleh Roh, bukan hanya sekadar mereka adalah milik Allah, milik Kristus yang telah ditebus oleh darah Kristus, tetapi juga Paulus mengingatkan kepada kita di dalam ayat yang ke-25 bagian yang pertama, jikalau kita hidup oleh Roh. Di dalam ayat sebelumnya juga dalam pasal yang sama, ya, ayat yang ke-18, tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh. Ya, ini menjadi sesuatu yang sangat menarik. Kenapa hidup orang percaya dipimpin oleh Roh? Pertama tentu tadi sudah dikatakan bahwa orang percaya adalah milik Allah. Dan hal yang kedua yang Paulus mau katakan, kita dihidupkan oleh Roh. Kita telah dihidupkan oleh Roh, kita yang dahulu telah mati. Oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita, oleh karena dosa-dosa kita. Dan itu sangat kental dalam tulisan Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Kematian karena dosa. Maka siapa yang bisa menghidupkan manusia yang sudah mati karena dosa? Dengan melakukan aturan-aturan Tauratkah? Paulus katakan tidak mungkin. Dengan melakukan aturan-aturan agamakah? Tidak mungkin. Dengan kegiatan-kegiatan aktivitas melayani di bait Allah-kah? Tidak mungkin. Dengan korban binatangkah? Tidak mungkin. Dengan mempersembahkan diri sebagai korban yang hidup, darah kita dicurahkankah untuk menghidupkan kita juga tidak mungkin. Maka Paulus katakan, kita dihidupkan oleh Roh. Dilahir barukan oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Tanpa dihidupkan oleh Roh, maka kita akan tetap menjadi kita yang mati di dalam dosa. Tanpa dihidupkan oleh Roh, maka kita akan tetap menjadi kita yang terpanggang di dalam api kekekalan. Di mana di sana ada terdapat ratapan dan kertakan gigi yang tiada henti. Syukur kepada Allah yang mengasihi kita, yang mencintai kita, yang melahirkan kembali kita. Sehingga dalam sebuah percakapan, seorang ahli Taurat, seorang guru besar agama Yahudi yang sudah mengajar, barangkali bukan setahun, 2 tahun, mungkin juga belasan dan bahkan puluhan tahun, yang malam-malam datang kepada Yesus, seorang bernama Nikodemus. Rabi, nampaknya engkau bukan dari manusia, pengajaran yang kau sampaikan. Tetapi pengajaranmu adalah pengajaran yang dari Allah. Di dalam percakapan tersebut sebetulnya Yesus ingin mengatakan, jikalau seseorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak akan mungkin melihat kerajaan Allah. Jikalau seorang tidak dilahirkan kembali, maka dia tidak akan mungkin menikmati keselamatan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
manusia tidak dapat menghidupkan dirinya sendiri. Dengan segala usaha, dengan segala jerih lelahnya, dengan segala aktivitas keagamaannya, tidak akan pernah bisa untuk menjadikan dirinya hidup dari kematian karena dosa. Kecuali hanya satu. Karya Roh Kudus yang memimpin manusia untuk kembali kepada karya Kristus yang sudah mati di kayu salib yang menyelamatkan manusia. Oleh sebab itu, salah satu karya terbesar dari Roh Kudus bagi kehidupan manusia adalah memimpin orang percaya untuk mengalami satu pertobatan, mengalami satu kelahiran kembali, mengalami satu kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus itu. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, maka sebetulnya ketika kita bicara tentang kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, menyadar ingatkan kepada kita bahwa kita ini adalah budaknya Allah. Kita ini hambanya Allah. Namun dalam realita hidup seringkali ya, kita bukan menjadikan diri sebagai hamba Allah. Bukan menjadikan diri sebagai pelayan Allah. Tetapi ingin menjadikan Allah sebagai pelayan dalam hidup kita. Berbahaya sekali. Apa yang dikatakan oleh Paulus ketika dia menyadar ingatkan kepada orang-orang percaya yang ada di Galatia. Ketika mereka sudah terhipnotis dengan satu pengajaran yang masuk, pengajaran yang mengajarkan kepada mereka tentang anugerah atau tentang keselamatan yang bukan hanya dalam karya Kristus tapi juga perlu penambahan oleh melakukan hukum-hukum Taurat, maka Paulus menyadar ingatkan kepada mereka, kamu milik Kristus, kamu tidak lagi milik kamu sendiri. Kamu milik Kristus, kamu kepunyaan Kristus, kamu telah dihidupkan oleh Roh Kudus. Biarlah bagian ini juga terus menyadar ingatkan kepada kita. Bersyukurlah kepada karya Roh Kudus yang luar biasa. Yang menghidupkan kita. Yang menjadikan kita sebagai umat kepunyaan Allah. Kehidupan orang percaya. Hidup yang dipimpin oleh Roh. Dan tanpa dihidupkan oleh Roh Kudus, maka manusia akan tetap mati dalam dosa. Roh Kudus menyadarkan, menginsapkan manusia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Itulah yang Yesus sampaikan di dalam Injil Yohanes. Jikalau roh kebenaran akan datang kepadamu, dia akan menyadarkan, dia akan menginsapkan. Kamu akan dosa, akan penghakiman, dan akan kebenaran. Oleh sebab itu bagaimana hidup yang dipimpin oleh Roh, Paulus dengan tegas mengatakan di dalam ayat yang ke-24 bagian yang terakhir, orang yang menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dalam ayat yang ke-26, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ketika kita bicara hidup yang dipimpin oleh Roh, maka hidup kita atau diri kita sebagai orang percaya mematikan segala dosa, membunuh segala keinginan-keinginan daging. Keinginan daging 2 minggu, 3 minggu yang lalu sudah dibahas ya. Keinginan daging yang membahayakan, yang membinasakan. Jadi sebagai orang yang hidup dalam pimpinan Roh, maka kita mematikan segala keinginan-keinginan dosa, segala dosa dan segala keinginannya yang berusaha untuk tumbuh di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang dulu pernah berdosa. Dan terus mengingatkan kita juga barangkali. Kamu dulu berdosa ini. Kamu dulu mencuri ini. Kamu gak layak di hadapan Allah. Kamu dulu seorang pezina. Kamu dulu seorang pembohong. Kamu dulu seorang pemfitnah. Kamu dulu seorang yang angkuh. Sehingga Paulus menyadar ingatkan. Matikan segala dosa. Apapun dosa yang ingin hidup dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Jangan biarkan dosa itu subur. Apalagi sampai berbuah. Maka dalam bagian ini, dalam konteks ini, Paulus sangat mengkontraskan antara hidup oleh daging dan hidup oleh roh. Matikan segala dosa dan segala keinginannya. Itulah gambaran kehidupan orang yang dipimpin oleh Roh.
Jelas. Bagaimana mungkin hidup yang dipimpin oleh Roh lalu terus menerus bergumul dan berkubang dalam satu dosa. Roh suci, dia adalah Allah yang kudus, yang begitu muak dengan dosa, yang begitu muak dengan segala kejahatan, yang begitu muak dengan segala kemunafikan. Maka matikanlah semuanya itu. Bicara tentang dosa dalam bagian ini Paulus sebutkan memang ya bicara tentang keangkuhan hidup, mencari hormat atau gila hormat. Ya, kemudian saling menantang, saling mendengki, saling iri hati. Karena itu bicara tentang hidup yang dipimpin oleh Roh, bicara tentang hidup yang berjalan di dalam kehendak Tuhan. Menanggalkan segala dosa, tapi sekaligus berjalan di dalam kebenaran. Tidak hanya sekedar berhenti berbuat dosa lalu stuck. Maka orang percaya mesti berjalan juga dalam kebenaran. Menarik sekali dalam bagian ini apa yang disampaikan oleh seorang penafsir yang saya pikir bahwa seorang yang sangat hebat di dalam menulis komentari. Saya sangat terberkati dengan membaca banyak tulisan beliau. Seorang teolog bernama Matthew Henry. Dia menggambarkan tentang bahwa hidup orang yang dipimpin oleh Roh, yang mengenal Kristus, yang hidup dalam Kristus, bukan saja kemudian mereka stop untuk melakukan dosa, tapi juga mereka harus melangkah untuk melakukan kebenaran. Sehingga hidup orang percaya bukan hidup yang pasif. Saya udah berhenti berdosa kok. Sudah cukup hidup saya. Tidak, tapi harus lakukan sesuatu yang benar. Harus melakukan satu perbuatan yang benar. Tidak hanya sekedar berhenti berbuat dosa, tetapi harus bertumbuh dalam kebenaran Allah. Oleh sebab itu bicara tentang hidup yang dipimpin oleh Roh, maka melangkah menjalani kemana Tuhan ingin memimpin hidup kita. Bukan berjalan kemana kita mau memimpin diri kita, tapi berjalan kemana Tuhan mau memimpin kita. Karena pimpinan Tuhan adalah pimpinan yang berotoritas dalam hidup kita. Pimpinan Tuhan adalah pimpinan yang tertinggi di dalam hidup kita. Sekalipun barangkali sana sulit loh, sana ada penderitaan, sana ada kesukaran. Tapi itulah yang mau Tuhan pimpin ke sana, maka mau tak mau kita harus taat dan tunduk ke sana. Itulah yang digambarkan dengan satu perjalanan Tuhan Yesus menuju Yerusalem, menuju Golgota. Sampai Petrus katakan, Guru, kiranya itu dijauhkan daripada engkau. Anak manusia akan pergi ke Yerusalem dan di sana dia akan dianiaya, di sana dia akan disesat, di sana dia akan dicaci, di sana dia akan dimaki, di sana dia akan dibunuh. Di sana dia akan mati. Petrus katakan, Guru, kiranya itu jauh daripada engkau. Petrus, engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Engkau tidak memikirkan jalan yang dipikirkan oleh Allah bagiku. Engkau tidak memikirkan jalan yang dipikirkan oleh Roh Kudus bagiku. Aku ke sana. Karena itulah tugasku. Itulah panggilanku. Barangkali dalam konteks kekristenan, apalagi dalam zaman sekarang, berpikir bahwa hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu hidup nyaman, hidup selalu mulus, rezeki akan datang melimpah, tidak ada lagi kemiskinan. Apakah itu? Tidak ada lagi sakit penyakit. Apakah itu? Tidak ada lagi penderitaan. Apakah itu? Tidak ada lagi penganiayaan. Apakah itu? Hidup dalam pimpinan Roh Kudus adalah bagaimana kita taat menjalankan apa yang Tuhan mau, sekalipun dalam konteks dunia yang sedang kacau. Dan bahkan barangkali ada daerah-daerah tertentu yang mengalami penganiayaan. Tapi mau tak mau mereka harus taat pada pimpinan Tuhan. Itulah yang digambarkan bagaimana kehidupan jemaat Tuhan mula-mula. Kalau kita membaca kisah para rasul secara teliti, secara tertib, secara teratur, kita melihat di sana, kita menemukan para rasul sudah menerima Roh Kudus. Ketika mereka sudah menerima Roh Kudus, orang-orang kemudian mendengarkan pengajaran mereka. Mereka dianiaya, mereka dicaci, mereka disesat, mereka dipenjarakan. Ketika mereka sudah bertumbuh dalam pengajaran, bertekun dalam doa, bertekun dalam pengajaran rasul, mereka dianiaya. Mereka tersebar. Tetapi sebagai orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, mereka tetap bergairah, berjalan memberitakan Injil Kristus Yesus.
Oleh sebab itu bicara tentang hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah berjalan dalam jalan yang Allah telah sediakan. Tidak bisa meleset. Harus seturut dengan kehendak Allah. Harus pas dalam telapak kakinya Allah. Melangkahlah seperti Allah melangkah. Berjalanlah seperti Allah berjalan. Dan melihat seperti Allah yang melihat. Di dalam perjalanan misinya, Paulus dan kawan-kawannya ketika ingin memberitakan Injil ke daerah Asia. Barangkali mereka sudah susun plan secara perlayanan mereka bersama dengan tim. Oh, kita dari kota ini ke kota ini, dari kota ini nanti ke kota ini. Tetapi dalam perjalanan tiba-tiba Roh memanggil mereka untuk pergi ke Makedonia. Mereka segera berbelok. Betapa tidak mudah memahami pimpinan Roh Kudus. Seringkali kita sudah plan ini. Tiba-tiba Tuhan arahkan seperti ini. Kita sudah persiapkan begini, tiba-tiba kita arahkan seperti begini. Karena itu bagaimana kita tahu bahwa kita dipimpin oleh Roh, hidup kita dipimpin oleh Roh. Tentu perlu kepekaan terhadap suara Tuhan, terhadap kebenaran firman Tuhan. Bersyukur sekali hari ini, satu hari pasca memperingati hari reformasi. Tanggal 31 kemarin, ya, hari sejarah bagi gereja Tuhan. Bagi orang percaya yang mau kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kita memang tidak sedang mengingat bagaimana mereka dahulu. Kita tidak hanya sedang melihat seperti apa pekerjaan para tokoh-tokoh reformasi. Tetapi kita memahami, kita hidup dalam satu semangat yang sama dari Roh Kudus yang sama. Yang membakar semangat mereka untuk menyuarakan kebenaran, untuk hidup dalam kebenaran. Saya percaya itu juga yang harus menjadi semangat dan kehidupan kita. Ketika kita bicara tentang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Seberapapun ya, harta kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Biarlah kita tidak menggantungkan hidup kita pada hal itu. Tapi menggantungkan hidup kita pada pimpinan Allah. Seberapapun pintar otak kita, seberapapun cerdas kita, maka biarlah anugerah Tuhan itu Tuhan berikan kepada kita untuk kita pakai, tetapi kita menggantungkan hidup kita, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang memberikan kecerdasan bagi kita. Membaca salah satu buku pengudusan emosi, karya atau tulisan Pendeta Stephen Tong menarik sekali di dalam bagian tersebut atau dalam buku tersebut. Salah satunya beliau menggambarkan bahwa budaya orang Gerika, orang Yunani kuno, yang memimpin hidup mereka adalah logika, pikiran. Karena memang bagi orang Yunani, hal yang tertinggi adalah filsafat, pemikiran mereka. Sehingga kemana mereka atau seperti apa mereka berdasarkan logika mereka, berdasarkan pikiran mereka. Tetapi siapa yang memimpin pikiran? Karena bagaimanapun pikiran manusia sudah berdosa, pikiran manusia sudah rusak, pikiran manusia pun sudah tercemar. Oleh sebab itu yang perlu memimpin kita, yang perlu memimpin logika kita, maka kembali lagi kepada satu pimpinan Allah, pimpinan kebenaran firman Tuhan, pimpinan Roh Kudus, Alkitab. Biarlah di dalam kehidupan kita terus berjalan dalam pimpinan Tuhan. Saat ini situasi pandemi COVID-19 yang memporak-porandakan kehidupan dunia. Bukan saja kehidupan perekonomian, barangkali juga kehidupan sosial, kehidupan relasi satu dengan yang lain. Barangkali juga kehidupan keberimanan kita diuji, dimurnikan. Supaya kita sadar betul-betul bahwa kita sangat terbatas di dalam memimpin hidup kita. Orang tua kita terbatas memimpin kita. Finansial kita sangat terbatas untuk kita menggantungkan hidup kita dipimpin di sana. Dan bahkan memang tidak akan pernah bisa memimpin hidup kita. Tetapi biarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Allah sendiri. Dipimpin oleh Allah sendiri. Beberapa hari yang lalu di daerah Salemba ini sempat dikagetkan. Salah seorang ingin melompat dari tower di Capitol. Ya, di hampir lantai paling atas kali ya. Begitu saya jalan ke sana, ke Talang sebentar, saya lihat, kenapa Pak? Ada apa? Kok ramai sekali orang pada syuting, orang pada foto. Pak, ada orang yang mau lompat.
Kenapa? Barangkali stres, barangkali pusing, barangkali ini. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan yang dipimpin oleh Roh membuat kita harus menaklukkan diri kita pada kehendak Allah. Berjalanlah dalam Dia. Dia tidak akan pernah menyesatkan engkau. Berjalanlah dalam pimpinan Tuhan. Dia tidak akan pernah mengecewakan engkau, membawa engkau kepada satu kematian yang membinasakan. Tidak. Justru pimpinannya membawa engkau dan saya kepada satu kebenaran, kepada satu kehidupan. Dan biarlah kiranya doa kita bersama. Tuhan memampukan kita untuk menjadi umat kepunyaannya, untuk menjadi miliknya, yang mau taat, yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, untuk meninggalkan segala dosa, meninggalkan segala kejahatan kita, meninggalkan segala keangkuhan, kesombongan, dan segala caci maki, segala dosa apapun dalam hidup kita. Dan untuk mau taat kepada Dia, setia melakukan kehendaknya, hidup benar di hadapannya. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita, Tuhan menguatkan kita, Tuhan menghibur kita. Ingat bahwa pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita, pimpinan yang benar. Pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita, pimpinan yang tepat. Pimpinan Roh Kudus atas hidup kita, pimpinan yang membawa kepada satu kehidupan yang kekal. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami datang, kami mengucap syukur kepadamu.